Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati penuh dengan kasih dan sukacita. Kami mau memulai hari ini dengan dituntun dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika malaikat Tuhan mendatangi Gideon, kondisi bangsa Israel sedang berada di titik terendah akibat penindasan bangsa Midian. Alih-alih hidup merdeka di tanah perjanjian, mereka harus bersembunyi di gunung atau di goa karena ketakutan. Kenyataan yang dihadapi Gideon sangat kontras dengan sapaan yang kita terima pada hari ini. Sapaan malaikat yang menyapa sebagai pahlawan yang gagah berani. Gideon sebenarnya sedang mengirik gandum secara sembunyi di tempat pemerasan anggur. Tindakan Gideon mengirik gandum di pemerasan anggur adalah bentuk perlindungan diri agar tidak ketahuan oleh musuh yang selalu merampas hasil panen mereka. Secara logika, posisi Gideon jauh dari definisi seorang pahlawan yang perkasa. Ia terlihat seperti seorang penakut yang sedang bersembunyi. Di dalam hati yang berkecamuk, keputusasaan, tantangan, dan kekecewaan yang mendalam terhadap keadaan bangsanya. Peristiwa ini menunjukkan paradoks yang sering kali terjadi antara pandangan manusia melihat dirinya sendiri dengan cara Allah memandang ciptaannya. Manusia cenderung menilai berdasarkan situasi, keterbatasan fisik, dan trauma masa lalu. Sedangkan Tuhan berbicara melampaui situasi tersebut. Kemudian kita boleh melihat sapaan malaikat Tuhan kepada Gideon bukanlah sebuah sindiran atau sarkasme. Melainkan kalimat tersebut adalah proklamasi atau pernyataan iman dari tahta surgawi tentang identitas sejati yang ditaruh Allah di dalam diri Gideon. Di mata Tuhan, Gideon adalah manusia. Gideon tidak didefinisikan oleh ketakutannya atau posisi keluarganya yang paling kecil di antara suku Manasye. Tuhan melihat Gideon bukan berdasarkan apa adanya dia hari itu, melainkan berdasarkan rancangan pemeliharaan dan masa depan yang baik di dalam diri Gideon. Seringkali kita berada di posisi Gideon yang sama seperti Gideon. Kita merasa tidak berdaya, kebingungan, tertekan oleh beban ekonomi, masalah keluarga, atau bayang-bayang kegagalan di masa lalu. Ketika panggilan Tuhan datang untuk melayani atau melakukan perkara besar, respon pertama kita adalah minder atau menolak. Kita melihat kekurangan kita, sedangkan Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang dipelihara dan disertainya. Renungan ini mengingat bahwa potensi sejati kita tidak ditentukan dari situasi eksternal atau penilaian orang, melainkan melalui firman-Nya yang memberi identitas bagi kita. Kita dipanggil pahlawan, kita dipanggil orang yang baik, bukan karena kita memiliki otot yang kuat atau strategi yang hebat, melainkan kita percaya dan berserah dan memiliki hikmat yang berada dalam Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kunci utama kekuatan Gideon yang membuatnya berubah dari seorang yang pengecut menjadi seorang pahlawan bukanlah pilihan militer yang intensif, melainkan ketika ia mengingat dan mendengar kalimat Tuhan yang mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Keberanian sejati tidak diproduksi atau tidak lahir dari rasa percaya diri yang semu, melainkan lahir dari kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang memelihara dan menyertai kehidupan. Ketika Gideon mempertanyakan di mana perbuatan ajaib Tuhan di tengah penindasan, Tuhan menjawab dengan mengutus dirinya sendiri sebagai alat pembebasan. Kehadiran Allah memberikan jaminan mutlak dalam setiap peperangan hidup yang kita hadapi. Kita tidak berjalan sendiri melewati lembah kekelaman. Kelemahan kita adalah ruang bagi kuasa Allah untuk menyatakan diri secara sempurna.
Kita belajar melalui firman Tuhan hari ini untuk kiranya mau menyerahkan, mengalihkan pandangan dari besarnya masalah atau besarnya musuh seperti pada saat itu orang Midian kepada masuk kepada peralihan, yaitu besarnya kuasa Allah dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang membuat hal-hal yang mustahil secara kalkulasi manusia menjadi mungkin untuk diselesaikan dan menjadi mungkin untuk dilalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam Allah kita boleh dikuatkan dan menghidupi identitas kita sebagai orang yang terpanggil. Untuk mengalami pemulihan dan kemenangan seperti yang dialami oleh Gideon, kita mengambil langkah iman untuk boleh hidup berserah, hidup mempercayai kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita berani untuk hidup, berani untuk keluar dari tempat pemerasan anggur, atau pada saat itu tempat di mana kita bersembunyi, menyembunyikan diri kita dari tantangan karena adanya rasa takut atau kegagalan. Berhenti mendengarkan suara intimidasi dunia yang mengatakan pada saat ini kita tidak mampu, kita lemah, atau kita tidak berdaya. Tetapi mendengar dan peka pada firman Tuhan, menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jika Tuhan berkata kita lebih dari pemenang, maka hiduplah sebagai seorang pemenang. Jika Tuhan berkata Dia menyertai kita sampai akhir zaman, melangkahlah dengan kepala tegak menghadapi setiap tanggung jawab dan pergumulan. Keberanian tidak berarti hilangnya rasa takut secara instan, melainkan tindakan untuk tetap melangkah menembus ketakutan karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Jadilah orang yang berani di tengah-tengah keluarga, persekutuan, dan pelayanan dengan keberanian yang disandarkan, yang didasarkan, yang berakar penuh pada kekuatan di dalam Allah. Sehingga tidak ada yang membawa kita pada perhentian, tetapi selalu boleh melalui kehidupan kita di dalam kasih setia Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur akan pemeliharaan-Mu dan firman yang menuntun serta membimbing kami. Melalui firman-Mu kami belajar untuk boleh senantiasa memandang kehidupan kami di dalam pengharapan kepada Engkau. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan dalam keberanian. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam kekuatan dan serta kesetiaan dan ketaatan di dalam rasa syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang selalu meneguhkan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Horas Madihita Saluhutna, yang dikasihi Tuhan, sude para opung, amang, inang, naposo bulung, remaja, dohot anak-anak sekolah minggu, nih HKBP Menteng, dan juga seluruh rekan Parhalado, nih HKBP Menteng yang dikasihi Tuhan. Nah, tua-tua kita telah mengajarkan kita dan mewariskan kita satu tradisi yang sangat indah, yaitu Gotilon, di mana kita mengingat betapa banyak berkat Tuhan kepada kita serta mensyukurinya. Gotilon bukanlah tentang memberi kepada Tuhan dikarenakan Tuhan memerlukan pemberian kita. Bukan. Tuhan tidak membutuhkan hasil panen kita. Tuhan juga tidak membutuhkan uang kita. Karena yang Tuhan rindukan adalah hati yang tahu bersyukur. Amang, inang, naposo bulung, dan juga semua remaja dan anak-anak sekolah minggu. Pada tanggal 26 Juli 2026 hari Minggu, kita akan merayakan Pesta Gotilon dengan tema Keluarga yang Diberkati dan Memuliakan Tuhan. Kami menantikan seluruh jemaat hadir di Maria Convention Hall pada hari Minggu 26 Juli 2026 mulai pukul 8.30 pagi. Jangan lupa kita bawa ulos kita, karena di sana kita akan menortor untuk menunjukkan kita bersukaria. Kita mengucapkan syukur dengan sukaria melalui manortor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan keluarga kita. Amin. Horas.